Waalaikumsalam, Ustazah. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Ya. Pertama saya mengucapkan terima kasih nih Ustadz Farid ya sudah bersedia untuk saya melakukan observasi ke kelasnya. Ya insya Allah nanti hari Rabu ya Ustadz Farid ya, 10 Mei 2003 jam 8 ya Ustadz Farid ya di 4C ya. Nah Ustadz Farid sebelum saya observasi ke kelas, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya apa ya Ustadz? Tujuan pembelajarannya itu mengenai memahami bentuk rambut dalam bahasa Arab, yaitu sya'run yang berbentuk tawilun dan qasirun, panjang dan pendek. Ini memahami bentuk rambut dalam ini bahasa masuk Arab. materi apa Pak? Materinya masuk ke dalam materi al-insan, yaitu manusia. Oke, baik. Nah, kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai itu apa, Pak? Areanya sih kita memahami tentang manusia, tentang al-insan, itu dengan KSE dan diferensiasi. Subhanallah. Jadi karena sekolah kita udah udah mencoba menerapkan diferensiasi ya sekolah penggerak ya insya Allah kita coba juga ya Pak ya kita area menanamkan itu dan memahami tentang KSE dan diferensiasi. Oke, jadi KSE diferensiasi dan anak-anak lebih paham tentang al-insan ya. Nah, strateginya apa Pak untuk mencapai itu? Strateginya sih bervariasi ya Bu, yaitu kerja kelompok, diskusi, ceramah, dan latihan. Itu yang pokoknya yaitu bervariasi supaya anak-anak dapat cepat memahami dan cepat juga mengerjakan sesuatu yang disampaikan. Oke. Berarti untuk mencapai tadi ya KSE diferensiasi Bapak akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Tadi ada diskusi ada kerja kelompok, kemudian ada ceramah ya, tadi ada latihan. Oke, baik. Terima kasih Pak. Ada lagi Pak yang mau disampaikan terkait pembelajaran? Oke ya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di nanti ya Pak ya di observasi saya ya dengan Bapak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan fi hadzal yaum. Insyaallah al-an fi dirasah al-lughatil arabiyyah yakni fi darsu jadid. Wa bidzalik alaikum antasta'in. Hayya bina nabtadi awalan bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ustaz ada yel-yel tepuk satu tapi bukan dengan bahasa Indonesia. Ya, dengan bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa, Ustaz? Nah, bahasa Arabnya adalah safkun. Safkun itu tepuk, ya. Kalau tepuk satu gimana contohnya? Kalau dalam bahasa Indonesia, tepuk satu, tepuk dua. Konsentrasi dong, ya. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi fi lughatil arabiyyah yakni safkun. Tapi bilangannya sudah tahu kan? Wahid berapa? Satu. Isnain? Salasa? Tiga. Baik. Kita praktekkan bahasa Indonesia dulu. Tepuk satu, tepuk tiga, tepuk dua. Nah, sekarang kita pakai bahasa Arab. Safkul wahid. Nah, ada yang dua. Safkul wahid, safkul sani, safkul salis. Alhamdulillah. Konsentrasi baik. Untuk hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang qawaidul lughah, ya. Qawaidul lughah fi hadza dirasatu al-insan. Tafadhal wa bidzalik semuanya dikeluarkan buku bahasa Arabnya terlebih dahulu, ya.
kita akan melanjutkan tentang pembelajaran yang kita tunda ya. Selama kemarin liburan ya, alhamdulillah kalian sudah masuk kembali dan kita akan siap belajar bahasa Arab lagi ya. Silakan dikeluarkan buku bahasa Arabnya. Yo, mana bukunya? Yang tidak membawa buku bahasa Arab berarti disediakan buku tulisnya ya. Sudah? Iya. Baik. Kelas pembahasan pertama ya tentang al-insan udah Ustaz sampaikan di pertemuan pertama ya, yaitu tentang urutan manusia. Al-insan itu manusia. Urutan al-insan itu manusia. Udah Ustaz sampaikan di pertemuan pertama. Ya. Urutan pertama ada yang masih mengingatnya? Boleh dibuka dong. Ya buku bahasa Arabnya. Kata atau urutan pertamanya dimulai dari safun. Hah? Bukan sofun, maaf. Apa? Bayi, ya, sobiyun ya. Sobiyun. Urutan pertama bayi ya. Ketika manusia itu dilahirkan berarti dia menjadi bayi. Nah, setelah sobiyun apa? Ibnun atau waladun atau bintun ya, itu yang kedua, anak. Lalu yang ketiga masih ingat? Fata atau remaja. Lalu fatatun untuk perempuan. Yang keempat rajulun atau atun dewasa. Setelah itu menikah menjadi abun dan umun. Yang keenam terakhir jadun dan jadatun, kakek dan nenek. Itu pertemuan pertama. Pertemuan kedua, Ustadz telah sampaikan tentang qawaidul lughah yang pertama, yaitu tentang jismun. Mana jismun? Jismun. Wah, ayo, masih lupa atau masih lupa lagi? Jismun apa? Badan ya, jismun badan atau tubuh. Nah, itu udah Ustaz sampaikan ya. Tubuhnya ada berapa? Bentuknya ada dua. Ada bentuk yang besar dan ada bentuk yang kecil. Besar bahasa Arabnya apa? Besar? Bola itu fi hadzal lughatil Inggrisiyah ya. Fi lughatil Arabiyah apa? Kabirun ya. Masa lupa lagi? Ayo, kita ulangi lagi. Bahasa Arabnya besar apa? Kabirun. Bahasa Arabnya kecil? Kecil? Hah? Apa kecil? Sogirun. Kan di situ ada ya. Silakan dilihat di halaman 69 ya, halaman 69. Baik. Nah, hari ini kita akan sama-sama pelajari qawaidul lughah yang kedua ya. Tentang apa? Nah, nanti Ustadz akan sampaikan tema besarnya tentang rambut. Nah, tentang rambut. Ada yang tahu rambut itu jenisnya ada berapa sih? 5. Hah? Ada 3. 2 rambutnya. Berarti rambut yang panjang dan rambut yang pendek. Ya, nanti ya kalian Ustadz akan bagikan, boleh kalian pelajari dulu ya. Pelajari Ustadz, gimana pelajarinya? Nah, kita akan membuat kelompok kecil deh ya. Membuat kelompok kecil per bangku atau per kursi. Misalkan ada yang 2 ya, ada yang 3. Ya, nanti silahkan kalian boleh mempelajari materi yang kedua ini boleh di kelas ya. Boleh di kelas ya. Lalu nanti boleh di luar lab ya, atau di luar. Nanti boleh di selasar. Tahu selasar? Ya, pokoknya nanti kalian cari tempat yang nyaman, tapi jangan di kantin ya. Itu nanti kalian malah jajan ya.
kalau di lab IPA ada ini ya, ada yang sedang belajar. Jadi boleh di luarnya ya. Silahkan nanti Ustadz akan bagikan materinya, lalu nanti kalian pelajari. Nah setelah itu kita akan mempelajarinya bersama-sama. Paham dong? Safkul wahid. Nah, ada satu orang yang masih fokus. Safkul wahid, safkul sani, safkul salis, salis, sahih ya. Ustadz akan bagikan, nanti silahkan ya, per bangku atau per meja. Aduh, ada yang 3, ada yang 2, boleh ya. Nanti di akhir Ustadz akan tanya siapa yang siap untuk menjelaskan. Ya, pokoknya nanti kalian boleh senyaman mungkin dimanapun tempatnya ya. Asal jangan lebih dari 10 menit. Ustadz kasih waktu hanya 10 menit. Panjang? 10 menit per orang ya Ustadz kasih. Nanti kalau yang nggak kebagian berarti boleh bersama-sama. Silakan. Udah belum? Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Farid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah nih, makasih banyak udah meluangkan waktunya. Kemarin kita udah supervisi ya Ustaz Farid ya. Alhamdulillah. Udah belajar di kelas Ustaz Farid, kemudian juga kita udah pasca observasinya juga udah ya, udah ngobrol-ngobrol sebentar. Gimana perasaannya Pak setelah disupervisi? Alhamdulillah. Pertama mungkin lega ya. Iya. Ya kayak orang yang puasa bertemu dengan maghrib gitu. Oh gitu ya. Seperti itu ya. Alhamdulillah dan dapat mungkin ilmu yang lumayan banyak juga setelah setelah supervisinya juga, dan mungkin tegang juga ada ya. Masya Allah. Tegang juga ada, meskipun ya sebelumnya juga udah beberapa kali supervisi, mungkin ya tegang itu pasti ada sih. Masih ada ya. Ya alhamdulillah untuk keseluruhan untuk perasaan mungkin senang juga, karena memang itu kewajiban seorang guru yang mana harus terus meningkatkan kapasitasnya sebagai guru di sekolah seperti itu. Baik, ya betul Pak ya, Masya Allah keren banget nih. Jadi memang ini bagian dari meningkatkan kapasitas ya Pak ya. Nah kira-kira apa sih yang ketika kan kita supervisi ini kalau di sekolah kita tiap tahun ya Pak ya, tiap semester ya. Ya setiap semester. Apa yang ingin Bapak dapatkan ya ketika Bapak misalnya dapat jadwal untuk disupervisi begitu? Harapannya apa ketika Bapak disupervisi oleh teman-teman gitu atau oleh kepala sekolah? Mungkin harapannya itu ya menambah semangat, juga menambah ilmu dari sebelumnya atau dari semester sebelumnya juga. Jadi ada hal yang menambah. Kalau misalkan di supervisi sebelumnya berkurang atau kurang, itu kita tambah. Ataupun sebelum di supervisinya dulu sebelumnya itu ya ada hal yang terlewat, mungkin untuk selanjutnya jangan sampai ada yang terlewat gitu. Dan mungkin yang paling pentingnya itu harus terus belajar ya. Belajar dengan mungkin hal-hal yang baru ya, seperti halnya sekarang gitu di mobil pelajar Pancasila ini. Mungkin itu ya. Ya, baik. Jadi ketika disupervisi ya salah satu tujuannya harapannya bisa nambah ilmu ya Pak ya, semangatnya ya betul ya. Kemudian kalau ada yang terlewat disupervisi dulu ya, bisa diperbaiki di supervisi. Oke. Nah, Pak Farid ketika kemarin sudah disupervisi ya, ketika Bapak melakukan pembelajaran itu apa yang
pembelajaran yang baru yang Bapak lakukan itu seperti apa di supervisi kemarin? Supervisi kemarin mungkin hal yang baru karena ada strategi pembelajaran yang baru juga, karena ada PP ya, profil pelajar Pancasila itu, saya dapat mengetahui nih namanya pembelajaran diferensiasi, terus KSE itu ya. Jadi itulah mungkin perkembangan dunia pendidikan, karena dengan berkembangnya pendidikan mungkin itu jadi anak itu zaman dulu dan zaman sekarang berbeda gitu kan. Jadi pendidikannya pun mesti berbeda juga, karena kan sekarang zaman yang emang era digital ya, era digital, dan beberapa juga anak sangat mahir dalam gadget ya, maka dunia pendidikan pun harus bisa minimal menyeimbangi hal-hal seperti itu, ataupun bisa lebih mementoring ya dalam hal anak-anak di zaman sekarang, seperti itu. Baik, Masya Allah ya. Jadi memang zaman kita sama zaman mereka berbeda ya Pak ya. Oke. Jadi Bapak menemukan atau mencoba memulai pembelajaran dengan menggunakan diferensiasi ya, KSE, dan juga tadi ya yang mengacu pada profil pelajar Pancasila gitu ya Pak ya. Nah, kemarin yang Bapak gunakan pendekatan diferensiasinya kayak gimana tuh Pak? Pendekatannya mungkin dalam hal anak itu bisa mencari ilmu dengan berbagai hal ya. Misalkan ya kemarin saya pakai itu dengan memberikan lembaran kertas, namanya itu kertas ini ya, materi yang anak-anak itu harus pelajari terlebih dahulu dengan mandiri. Nah setelah itu mungkin saya sampaikan, dan hal yang emang anak pun tidak mengetahui atau tidak jelas, mungkin saya langsung sampaikan. Nah dengan hal-hal seperti itu, saya juga menyelipkan ya. Mungkin ada hal-hal yang membuat anak itu fokusnya berkurang, jadi saya selipkan tepuk-tepuk seperti itu ya, tepuk-tepukan wahid, isnain, salasa, seperti itu. Lalu supaya anak itu fokusnya emang terjaga, karena emang halnya seperti itu, maka anak itu bisa kembali lagi fokusnya. Ya, tidak serta kita abaikan ya, tidak serta merta kita tangguhkan. Karena apa? Karena anak itu apalagi zaman sekarang hilang kesadaran, bukan hilang kesadarannya, hilang fokusnya itu mungkin agak cepat ya, dari hal-hal yang mungkin sepele, misalkan melihat pulpen jatuh pun itu mungkin anak itu bisa hilang tuh fokusnya. Jadi kita gunakan misalkan kita pakai tepuk tangan atau tepuk-tepuk seperti halnya yang saya praktekkan di kemarin pembelajaran. Baik. Jadi Masya Allah ya, Bapak sudah menerapkan tadi diferensiasi dengan pembagian lembar kerja anak mempelajari sendiri begitu ya. Juga Bapak sudah menerapkan kalau mungkin istilahnya kefokusannya anak-anak ya, biar fokus kembali dengan tepuk-tepuk, atau mungkin istilahnya KSE ya, ya kompetensi sosial dan emosional gitu ya. Jadi anak-anak bisa ini lagi, karena tadi jatuhin pensil aja udah ini gitu ya. Fokusnya udah ya biar. Ya. Ketika Bapak ini Pak melaksanakan ini, ada nggak kendalanya di lapangan Pak? Kendalanya sih kalau sebagian besar alhamdulillah terlaksana ya, tapi ada halnya emang sedikit ya, mungkin waktu ya, waktu yang emang mepet ya. Jadi ada hal-hal yang misalkan seperti
teknik stop gitu ya, itu mungkin saya tidak sampaikan karena waktu dan materi juga, karena kalau materi tidak dipahami oleh anak juga fatal hal seperti itu. Jadi waktu ya, terkendala dengan waktu dan mungkin pengelolaan kelas juga yang anaknya beragam, dari mulai kinestetik terus visual dan keterbatasan juga. Jadi media pembelajarannya, hal itu menyebabkan ya itu adalah permasalahan yang harus diperbaiki selanjutnya. Begitu, jadi alhamdulillahnya udah sebagian ya terlaksana. Cuma memang tadi ada juga ya kendalanya, yaitu tidak bisa menerapkan teknik stop. Salah satunya ya Pak ya tadi karena kendala waktu ya, pembelajaran yang memang sempit gitu ya, dengan materinya yang banyak mungkin gitu ya Pak. Apalagi ini bahasa Arab ya Pak ya. Iya, bahasa Arab ya. Ya, baik, termasuk juga tadi kata Bapak pengelolaan anak ya yang beragam ya. Di kelas juga mungkin harusnya tadi Bapak bilang ada medianya gitu ya, media pembelajaran. Nah, kalau menurut Bapak apa yang kira-kira akan Bapak lakukan ya untuk meminimalisir, apa yang bisa Bapak lakukan untuk meminimalisir kendala-kendala tersebut ke depannya gitu? Mungkin lebih tepatnya saya akan beri kesempatan lah untuk anak memprestasikan kalau misalkan itu dibutuhkan ya, karena emang halnya memotivasi anak itu bukan dari gurunya sendiri, mungkin dari teman-temannya juga bisa tuh. Karena apa? Karena mungkin lebih termotivasi lagi anaknya supaya dia bisa dan lebih dari teman-teman yang lain. Jadi hal seperti itu yang emang kita dapatkan, harus dapat memotivasi anak supaya dia lebih percaya diri, dan halnya anak itu bagaimana sih supaya bisa lebih menantang gitu. Jadi dengan memberikan kesempatan lah untuk anak yang lain bisa berbicara di depan teman-temannya supaya tahu ya. Dan yang akan saya lakukan juga ke depannya mungkin lebih mengenal anaknya itu sifatnya dan keragamannya di dalam satu kelas itu. Karena saya memegang beberapa kelas, jadi emang harus fokus ya saya juga, karena emang anaknya beragam, hal media pun harus benar-benar diragamkan. Baik, jadi yang akan Bapak lakukan ya untuk meminimalisir kendala, diantaranya tadi memberi kesempatan ya anak, kemudian lebih mengenal anak lagi ya dengan berbagai macam minat, sifat ya mungkin ya, kemudian juga tadi memotivasi anak ya dengan cara ya saling memotivasi ya antar teman ya gitu ya. Nah, kalau yang tadi Bapak sampaikan ya terkait dengan keterbatasan waktu ya, kendala keterbatasan waktu sehingga tidak bisa mengeluarkan teknik stop gitu ya, mempraktek atau menggunakan teknik stop, ataupun tadi yang tentang media itu kira-kira gimana tuh Pak yang akan Bapak lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut? Untuk kedepannya ya, kedepannya mungkin dirancang dulu, lalu disiapkan terlebih dahulu mungkin ya, dan mungkin lebih bervariasi ya, bervariasinya itu yang akan saya gunakan juga untuk kedepannya supaya hal-hal seperti itu tidak terulang, tidak terjadi lagi, apalagi keterbatasan waktunya ya, karena untuk materi bahasa Arab ini memang bukan hanya menghafal ya, juga harus dengan memahami aturan dalam berbahasanya itu. Baik, jadi menurut Bapak cara yang bisa Bapak lakukan untuk meminimalisir
kendala tadi ya, kendala waktu dan juga media yang ada dengan dirancang. Jadi Bapak kan merancang dulu ya medianya, termasuk juga mungkin sarananya ya kalau mau menggunakan teknik stop tadi ya mungkin itu ya Pak ya. Jadi dirancang dan disiapkan dulu. Oke. Nah, di antara yang Bapak sampaikan tadi ya, cara-cara atau apa yang bisa Bapak lakukan untuk minimalisir itu, kira-kira mana yang paling memungkinkan yang akan Bapak kerjakan dulu di waktu dekat ini gitu. Kira-kira yang mana tuh? Yang memungkinkan untuk dilakukan ya. Dalam pembelajaran selanjutnya ya. Mungkin ini dulu ya. Jadi mengenal dulu lebih sifat atau karakter anak-anaknya mengenal ya. lebih dahulu. Ya, supaya kita tahu nih media apa yang kita akan lakukan ya. Termasuk sosial dan emosionalnya juga KSE-nya itu kita rancang berbeda gitu supaya lebih mengena ya pada anak-anak gitu. Karena emang agak lumayan sulit kalau misalkan kita tidak mengetahui kondisi anak sebelumnya gitu kan. Ya, baik Pak. Kalau gitu jadi yang akan mungkin ya, yang paling mungkin untuk dilaksanakan di waktu dekat itu tadi adalah mengenal anak-anak dulu gitu ya Pak ya. Mengenal lebih dalam sehingga tahu ya kondisi sosial emosionalnya anak ya, sehingga bisa menyiapkan apa kira-kira yang pas ya Pak ya. Medianya ataupun apanya lah ya, misalnya kalau dia audio atau segala macam ya mungkin disiapkan gitu ya ya Pak ya. Oke. Baik, kira-kira Pak kapan itu bisa dilakukan ya Pak ya? Mungkin itu secepatnya dan di pembelajaran selanjutnya biasanya harusnya gitu maksudnya, tapi dengan adanya ya belajar bahasa Arab yang emang sepekan sekali, jadi mungkin sepekan selanjutnya, 2 pekan selanjutnya mungkin itu hal yang akan saya siapkan sepekan atau 2 pekan selanjutnya. Karena kan hal ketemu dengan anak itu satu kelas itu misalkan kelas A itu ketemu lagi 1 pekan selanjutnya. Jadi 1 minggu lah. Jadi 1 pekan ya Pak ya. Oke. Nanti untuk melaksanakan apa yang menjadi rencana Bapak ini ya, kira-kira siapa yang Bapak mau ajak kerjasama Pak ya, mungkin biar bisa terlaksana begitu? Mungkin yang memahami lebih dalam mungkin ya. Dalam halnya mungkin kalau di sekolah kan ada guru ada di sekolah penggerak dan guru penggeraknya seperti itu ya. Ini kita sharing juga supaya lebih paham apa itu diferensiasi, lalu KSE, supaya anak-anak pun satu frekuensi gitu lah, satu jalur anak. Ya, jadi guru-guru penggerak ya Pak ya, biar bisa sharing sekaligus ya. Baik, nah sekarang mungkin kita udah hampir mau selesai nih Pak ngobrol-ngobrolnya. Selama kita ngobrol ini, apa yang Bapak dapatkan dari obrolan kita Pak? Mungkin pertama introspeksi ya. Introspeksi. Diri sendiri ya Pak. Jadi menggali hal-hal yang emang saya punya dan saya tidak punya gitu. Jadi lebih akan inilah apa namanya itu, memelas diri itu kayak bahasa Sunda gitu. Jadi ngahlas gitu. Jadi ya emang ya harus banyak belajar sih. Yang penting itu harus banyak belajar dalam hal ya pengajaran terhadap anak dan hal sebagainya. Baik, jadi menggali yang Bapak punya gitu ya, dan yang tidak Bapak miliki ya, sehingga bisa banyak belajar. Begitu ya Pak ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih Pak
Farid, sudah selesai obrolan kita. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi Pak Farid. Ingin ya, kan tadi Bapak menyampaikan bahwa insya Allah pekan depan gitu ya Pak, sepekan lagi ya akan coba untuk action ya, untuk mencoba melaksanakan apa yang menjadi rencana Bapak tadi ya, membuat rancangan dan persiapan ya, supaya bisa mengatasi kendala tadi ya, waktu yang sempit ya, sehingga tidak bisa mempraktekkan KSE dengan tadi teknik stopnya ya, dan juga medianya ya, untuk menjembatani ya, atau mungkin untuk mempraktikkan diferensiasi juga ya Pak ya, karena kan salah satu kegiatan pembelajaran diferensiasi adalah menyediakan aneka ragam gitu ya, kegiatan buat anak-anak ya, Ibu Tuhan. Baik, terima kasih Pak Farid, mudah-mudahan nanti kita dapat berita yang bagus dari Pak Farid ya. Demikian, saya mohon maaf sekali lagi sudah mengganggu waktunya. Terima kasih banyak, sukses selalu buat Pak Farid ya. Insyaallah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.